Sebuah prasasti di Champa yang berasal dari tahun 787 Masehi mengatakan, pasukan Sriwijaya yang datang dengan menggunakan kapal-kapal, menghancurkan pesisir pantai Annam dan menembus sampai ke ibu kota Kamboja atau Khmer, serta membakar kuil Sri Bhadra di Patishvara. Penyerangan Sriwijaya terhadap Khmer juga ditulis pada abad ke-9 Masehi oleh seorang pedagang Arab yang bernama Sulaiman, yang telah melakukan perjalanan ke India dan Cina. Dalam catatannya yang menceritakan tentang Sriwijaya, yang ditulis pada tahun 851 Masehi. Kemudian ditulis kembali oleh Abu Zaid Hasan sekitar tahun 916 Masehi. Berikut uraiannya tentang Zabaj, yang adalah nama Arab untuk Sriwijaya. Raja dari Zabaj dikenal dengan gelar Maharaja. Dia memerintah atas banyak pulau-pulau. Pulau Sribuza dan Ramini adalah miliknya. Kerajaan maritim Kalah juga mengakui kekuasaannya. Pulaunya sangat subur dan penduduknya sangat padat. Ada kebiasaan aneh yang dilakukan oleh para maharaja. Setiap pagi bendahara kerajaan membawakan kepada raja sebongkah emas berbentuk batu bata. Di hadapan raja, kemudian bongkahan emas itu ia lemparkan ke dalam danau yang berada di dekat istana. Selama masa hidup raja, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh batu bata emas tersebut. Ketika raja meninggal, penggantinya akan mengeluarkan batangan emas ini setelah dihitung dan ditimbang. Barulah dibagikan kepada anggota keluarga kerajaan, para jenderal, para pelayan istana, dan orang-orang miskin. Jumlah batu bata emas ini dan berat totalnya kemudian ditulis dalam catatan resmi kerajaan. Kemudian pedagang Arab tersebut melanjutkan dengan menjelaskan tentang Khmer atau Kamboja. Menurut catatan sejarah kerajaan Zabaj, Khmer adalah negara pengekspor lidah buaya. Kerajaan ini bukan berada di sebuah pulau. Tidak ada kerajaan yang memiliki penduduk lebih besar daripada Khmer. Semua minuman keras dari hasil fermentasi dan semua jenis pesta pora dilarang di sana. Di kota-kota dan di seluruh kerajaan, tidak ditemukan satu orang pun yang menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Antara Khmer dan Zabaj, jaraknya adalah 10 hingga 20 hari perjalanan melalui laut dan tergantung pada keadaan cuaca. Diriwayatkan bahwa dahulu kala ada seorang Raja Khmer yang masih muda dan gegabah. Suatu hari ia duduk di istananya yang berada di tepi sungai. Dia kemudian memanggil Perdana Menterinya dan berdiskusi tentang kemegahan kerajaan Zabaj, jumlah pulau yang ada di dalamnya, dan lain-lain. Kemudian Raja berkata kepada Perdana Menterinya, bahwa dia memiliki suatu keinginan yang ingin sekali untuk dipenuhi. Kemudian sang Perdana Menteri bertanya kepada Raja, tentang keinginannya. Raja menjawab, saya ingin melihat kepala Maharaja Zabaj diletakkan hadapan saya di atas sebuah piring. Kepada tuannya, sang Perdana Menteri kemudian menjawab, saya tidak suka mendengar penguasa mengungkapkan keinginan seperti itu. Kerajaan Zabaj adalah sebuah pulau yang jauh dan tidak berada di dekat kita. Mereka tidak pernah menunjukkan niat untuk menyerang Khmer. Dan dia menyarankan agar Raja tidak menyebutkan keinginannya tersebut kepada siapapun. Raja tidak senang dengan perkataan Perdana Menterinya, dan dia mengabaikan nasihat dari penasihatnya yang setia. Dia mengulangi pernyataannya kepada para jenderal dan pejabat lainnya yang hadir di istana. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut hingga menyebar kemana-mana, dan sampai ke telinga Maharaja Zabaj. Maharaja Zabaj adalah seorang penguasa yang energik, aktif dan berpengalaman. Ia memanggil menterinya dan mengatakan kepadanya tentang apa yang telah ia dengar. Dan kemudian berkata, bahwa ia harus mengambil beberapa tindakan dalam masalah ini, setelah apa yang dikatakan oleh Raja Khmer di depan umum. Kemudian Maharaja menyuruh menterinya untuk merahasiakan masalah ini, dan memerintahkannya untuk menyiapkan 1000 kapal, dan mengisi kapal-kapal tersebut dengan pasukan sebanyak mungkin. Kemudian kepada rakyat Zabaj disampaikan bahwa, Maharaja bermaksud untuk melakukan kunjungan ke pulau-pulau, yang termasuk dalam wilayah kerajaannya. Raja Khmer tidak mencurigai apapun. Hingga Maharaja mencapai sungai yang menuju ke ibu kota, dan mendaratkan pasukannya di ibu kota kerajaan Khmer. Orang-orang terkejut dan lari untuk menyelamatkan diri, tetapi Maharaja mengumumkan melalui pembawa berita, bahwa tidak ada yang akan dianiaya. Kemudian Maharaja duduk di atas singgasana Khmer dan memerintahkan Raja Khmer dan menterinya untuk dipanggil ke hadapannya. Kemudian Maharaja bertanya kepada Raja Khmer, tentang apa yang membuatnya menyatakan keinginan tersebut. Raja Khmer tidak menjawab. Kemudian Maharaja berkata, jika Anda ingin merebut kerajaan saya atau merusaknya, maka saya akan melakukan hal yang sama terhadap negara Anda.
Tetapi karena Anda hanya berniat untuk melihat kepala saya dipenggal, maka saya akan memberikan perlakuan yang sama kepada Anda. Dan kemudian saya akan kembali ke negara saya, tanpa menyentuh apapun di kerajaan Khmer. Ini akan menjadi pelajaran bagi penerusmu, agar tak seorang pun tergoda untuk melakukan sesuatu di luar kekuasaannya. Kemudian Maharaja memerintahkan untuk memenggal Raja Khmer. Maharaja kemudian berkata kepada Perdana Menteri Khmer, "Saya tahu betul nasihat baik yang Anda berikan kepada Tuan Anda, namun sayang sekali dia tidak mengindahkannya. Sekarang carilah seseorang yang bisa menjadi raja yang baik." Kemudian Maharaja kembali ke negaranya tanpa mengambil atau mengizinkan orang lain mengambil apapun dari Khmer. Ketika Maharaja sampai di ibu kota Zabaj, ia duduk di atas singgasana yang menghadap ke danau, di mana batu bata emas dilemparkan. Dan kepala Raja Khmer diletakkan di hadapannya di atas sebuah piring. Kemudian dia memanggil para pejabat tinggi negaranya dan memberitahu mereka mengapa dia melakukan ekspedisi ini. Kemudian Maharaja memerintahkan untuk membalsem kepala Raja Khmer dan mengirimkannya kepada Raja Khmer yang baru, bersama dengan sepucuk surat yang menyatakan bahwa Maharaja hanya terpaksa bertindak seperti itu karena perasaan kebencian yang telah diungkapkan oleh mendiang Raja Khmer terhadapnya. Dan hukuman ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang akan meniru perbuatan raja yang telah meninggal. Ketika berita ini sampai ke telinga raja-raja India dan Cina, Maharaja Zabaj menjadi sangat dihormati di mata mereka. Selain kisah yang ditulis oleh pedagang yang berasal dari Arab, kekuasaan Sriwijaya atas Kamboja dibuktikan oleh fakta dari prasasti Kamboja, yaitu Sdoka Thom, yang menyebutkan bahwa pada awal abad ke-9 Masehi, sekembalinya dari Jawa setelah beberapa lama menetap di sana, Jayavarman II, salah satu raja Kamboja yang paling terkenal, membangun 3 ibu kota secara berurutan. Semua ibu kota ini dihiasi dengan gambar Avalokitesvara. Rupanya Jayavarman telah menangkap semangat dari aktivitas pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh raja-raja Mahayanis dari Sriwijaya, yang sedang dilakukan di Jawa Tengah pada saat itu. Bagian lain dari prasasti Sdoka Thom mengatakan bahwa Jayavarman meminta Brahmana Hiranyadama, yang berasal dari Janapada, untuk menyusun ritual-ritual agar Kambojadesha tidak lagi bergantung pada Sriwijaya.